Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Tahan dulu SMS-nya, WhatsApp-nya, pesan-pesannya ditahan dulu ya. Tapi silahkan aja mau ngirim di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Kita lanjutkan lagi yuk pembahasan kita hari ini mengenai parenting ya, dunia dalam rumah atau dengan keluarga ya. Tips mengajak anak introvert saat bepergian atau anak yang lebih suka tertutup, bagaimana sih caranya membuat dia itu nyaman biar nggak bad mood juga kitanya sebagai orang tuanya, sebagai kakaknya juga ya. Nah, yang pertama tanyakan dulu kepada anaknya ya, kemana sih ia ingin bepergian. Kalau memang kita mau perginya ke misalnya Sobat Asa pengennya ke Bali, si anak ini pengennya ke Jogja gitu. Jadi kalau bisa dirundingkan dulu, dikasih pengertian dulu. Tahun ini maunya orang tua ke Bali dulu, karena tahun depan belum tentu bisa ada dananya lagi mau ke Bali. Sedangkan kalau ke Jogja habis dari Bali kita bisa kok. Nah, jadi memang ada penekanan-penekanan yang dimana anak ini juga dijelasin gitu, biar dia kalau misalnya bertanya dia tahu alasannya. Kan kebanyakan anak zaman sekarang dikasih tahu cuma jangan, tapi nggak ada alasannya, akhirnya menyimpulkan sendiri gitu. Yang kedua nih ya, hargai jika anak hanya ingin bepergian bersama keluarga inti ya. Jadi untuk ke keluarga besar kayaknya juga butuh waktu. Yang ketiga, pelan-pelan beri pengertian pada anak tentang pentingnya bersosialisasi dengan orang lain. Bilang permisi, mau lewat gitu ya, atau enggak minta maaf kalau kesenggol dikit. Terus juga kalau misalnya nantinya kalau ada teman baru disapa temannya, oh ya kamu dari mana, boleh kenalan nggak, kamu mau nggak makanan aku ini aku tawarin buat kamu. Jadi hal-hal kecil itu tuh sebenarnya juga semakin kita dewasa kita tuh perlu banget loh yang namanya kayak gitu ya, biar nggak terlalu malu. Karena kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan ya kan. Jadi seperti itu ya, meski kita mempermasalahkan kepribadian memang dari kecil mungkin gak kelihatan, tapi sebenarnya itu pengaruh loh ya. Nah terkadang kalau kita terlalu membiarkan anak itu main handphone, akhirnya dia nggak bisa bersosialisasi. Kadang-kadang juga mau ngobrol itu kaku gitu, karena terlalu melihat gambar tulisan sampai-sampai lupa dia praktekkan, dan itu bisa menjadi terlalu sulit untuk bergaul ya. Nah jangan sampai kelak si anak ini kesulitan sendiri karena sukar bersosialisasi dengan orang lain. Penting banget kita sebagai kakaknya ya, sebagai orang dalam rumahnya menjelaskan bahwa teman yang buruk itu akan selalu ada, tapi gimana caranya kita harus fokus kepada teman-teman yang positif. Bukan berarti musuhin teman-teman yang negatif ya. Teman-teman negatif sebagai pengalaman, sebagai gambaran, tapi tetap ambil yang positifnya aja. Penjelasan ini juga perlu banget nih disampaikan perlahan-lahan supaya anak juga tidak terlalu sombong. Jangan sampai sombong lah ya, sayang banget ya kepribadian cakep, cantik, pinter, ganteng, tapi sombong, apa yang mau disombongkan, semua hanya titipan ya. Jadi memang untuk meningkatkan kepercayaan diri serta minatnya pada pertemanan, kecemasannya juga bisa dikurangi. Ketika berhadapan dengan orang baru pun dia bisa beradaptasi seperti itu. Selanjutnya gunakan alasan sekalian anak pergi ke kemana gitu. Dan juga ketimbang mengajaknya di waktu lain. Mungkin saat ini si anaknya pengen main mandi bola, orang tuanya mungkin gak punya waktu, tapi janjiin aja besok kita akan ke sana. Kalau emang besok harus dipastikan juga janjiinnya juga besok. Dan ini melatih si anak juga melihat role model orang tuanya itu memang menjanjikan dan tepat waktu. Nah secara nggak langsung ketika dia berjanji sama temannya, dia pun juga akan mengabulkan janjinya dan tidak jadi ingkar ya. Ketika orang jadi ingkar biasanya juga dari orang tuanya dulu. Orang tuanya sering janji apa nih sama anaknya, sehingga anaknya juga mudah ingkar sama orang lain ya. Udah janjian hari ini tahu-taunya nggak datang, nggak ada kabar. Nah itu juga perlu diperhatikan, apakah memang dari orang tuanya yang seperti itu atau memang lingkungannya seperti itu jadi pengaruh secara tidak langsung. Tenang ya Sobat Asoy, ini sebenarnya bukan menipu anak, tapi lebih hanya untuk strategi mengendalikan, mengenalkan pada dunia di luar kenyamanannya. Karena memang sesuatu itu nggak bisa cepat, sesuatu itu kita nggak bisa raih secepat kilat, nggak bisa juga apa yang dia mau langsung kita kabulkan, karena memang hidup itu masih punya keterbatasan ya, entah itu waktu, entah itu finansial, atau memang hal-hal yang lainnya. Jadi memang harus memahami.
Untuk itu Sobat Asoy, kita tahan dulu informasinya lagi ya. Nah sekarang Nita mau sampaikan beberapa SMS biar adil ya, sebelumnya kan ada WhatsApp nih. Sekarang Nita mau nyampaikan SMS satu persatu di 0811 556 1019. Pagi sayang, pagi juga dari Mr. X yang ada di Jalan Cinta, Kelurahan Rindu, Kecamatan Tabel Tepi, Kota Menanti. Lagunya ikutan aja, terima kasih buat kamu. Terima kasih juga, lanjut lagi. Pagi kakak, ini Putri Kutai, pagi juga ya. Lagunya Mulan Malam. Oke, buat yang baca TKB aja. Terima kasih banyak juga. Lanjut lagi di belakangnya. Selamat pagi Mbak Nita yang cantik, Masya Allah. Terima kasih ya. Ini dari Junghu di Tenggarong. Halo Junghu. Mbak Nita aja deh yang lagunya dipilihin biar tambah asik aja. Yang DJ katanya. Salamnya buat semuanya. Buat Mbak Nita jangan lupa senyum selalu. Oke deh, aku senyum nih ya. Terima kasih sebelumnya. Lanjut lagi di belakangnya. Assalamualaikum Kak. Ini dari PT BLP. Request lagunya Yolanda Tak Rela Kehilangan. Salamnya buat Aris Ayub, Bobby, Tompel dan semua operator BLP. Makasih ya, semoga semuanya diberi kesehatan, amin. Dengan doa yang sama. Lanjut di belakangnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met pagi Mbak Nita, apa kabar? Ya baik ya. Ini Erna di Berlau kirim salam buat keluarga yang ada di Samarinda seberang. Request lagunya Ikke Nurjana, Terhanyut Dalam Kemesraan. Kalau nggak ada lilin putih aja buat Mbak Nitanya Met bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Terima kasih ya dengan doa yang sama. Lanjut di belakangnya lagi. Pagi Nita, aku Cika yang ada di Melak. Halo Cika, pagi ya. Mau request lagunya Jaga Hati Jaga Mata. Bingkisnya buat Mr. X, Rahmat, Jessica Putri di Bentas, Franz dan semuanya aja. Buat Nitanya TKB aja, bye-bye. Lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak, pagi juga. Request Iri bilang bos ya. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Dan dari Ayu yang ada di Balikpapan. Terima kasih buat Sobat Asoy sudah ikutan request ya. Kalau ada dari WhatsAppnya atau dari Facebooknya nanti Nita akan sampaikan lagi. Dari Facebook kita BSK Radio Net, fanpage-nya BSK Radio Network. Buat kamu yang mau nonton live streamingnya Nita di www.bskmedia.co.id atau di www.bskmedia.co.id. Jangan kemana-mana, kita dengarkan yuk lagu-lagunya yang nantinya Nita akan putarkan bersama operator. Di sini aja di program Asoy Asyik Digoyang.